Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmukumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini dan penuh dengan berkah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, ya, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena terkadang ya kita sebagai manusia biasa kita lupa bahwa nikmat sehat adalah nikmat yang sangat mahal. Ya, bahkan sebagian kita kembali sadar bahwa nikmat sehat itu mahal kapan? Ketika Allah cabut nikmat sehat itu. Ya, makanya pentingnya kita saling mengingatkan. Ya, padahal Bapak sekalian, Masya Allah, nikmat sehat ini termasuk nikmat yang sangat berharga. Ya, coba kalau kita melihat sesekali ya ke rumah sakit, lihat saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sakit, kita jenguk coba. Ya, yang dulunya sehat, bergas waras, bal-balan menangan terus, begitu meriang, anteng baik gitu ya. Iya, dikasih makan nggak mau, dikasih duit pun geleng-geleng gitu ya. Masya Allah, itulah makanya ketika nikmat sehat ini sudah tidak ada, Masya Allah, nikmat makan jadi hilang, nikmat istirahat jadi hilang, kan gitu. Kita punya makanan banyak sekali Pak, tapi kita sakit ya, penyakitnya apa? Darah tinggi ya kan, mau makan daging kambing takut naik darah gitu ya, Masya Allah, dan lain sebagainya coba. Tapi ketika Allah berikan kepada kita sehat, Masya Allah, nasi plus gendot baik, tantuk ping telu gitu kan. Tapi begitu kita sakit, Masya Allah, pengen makan ini takut tambah sakit. Maka teman-teman sekalian, ya kita hendaknya banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmukumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih menjelaskan di dalam rukun Islam, ya, rukun Islam. Dan insyaallah kita akan menjelaskan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Ini sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Maka kita akan berpindah yang kedua, yaitu berkaitan dengan sholat, ya, karena rukun Islam yang kedua adalah sholat. Apa itu sholat kan gitu ya. Jadi Rasul ketika menyebutkan
tentang rukun Islam ini, beliau mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, dan yang kedua adalah iqamis shalah. Apa itu iqami? Yaitu menegakkan sholat. Jadi yang menjadi rukun Islam itu bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan, mungkin seumur hidup pernah sholat sekali, berarti pernah mengerjakan sholat. Itu bukan rukun Islam, Pak. Yang menjadi rukun Islam adalah menegakkan sholat, bukan melakukan sholat. Apa bedanya? Kalau melakukan sholat seumur hidup sekali, berarti sudah sholat, kan gitu. Tapi kalau menegakkan sholat, kata para ulama, maknanya adalah al-mudawamatu 'alaiha 'alal wajhil matlub, yaitu terus menerus, ya, sepanjang hidupnya mengerjakan sholat, ya zuhur, asar, maghrib, isya, orang sholat terus, bukan gitu maksudnya, di waktu-waktunya, subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya, sepanjang hidup sampai dia meninggal. Nah, itu baru dikatakan orang yang menegakkan sholat. Itu yang menjadi rukun Islam. Insyaallah sekalian, ya, inilah rukun Islam yang kedua, menegakkan sholat. Makanya kewajiban sholat ini adalah kewajiban sepanjang hidup, sejak kita balik sampai kita mati, insyaallah, ya. Makanya kalau kita melihat bagaimana urgensi atau pentingnya sholat ini, ada beberapa sisi. Yang pertama, bahwa ibadah sholat ini adalah ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada seluruh para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW dan umatnya saja, tapi umat terdahulu pun demikian. Seperti Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus alaihissalam, kita tahu beliau pernah diuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dimakan ikan. Gimana kok bisa dimakan ikan? Kisahnya gini, Pak. Suatu ketika Nabi Yunus alaihissalam beliau berdakwah di tengah-tengah umatnya. Namun apa yang terjadi? Penolakan dan pembangkangan serta permusuhan kepada Nabi Yunus. Bahasa kasarnya, Nabi Yunus mutung, Pak. Ya, mutung kenapa? Dakwah bertahun-tahun gak ada yang mau ikut. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dengan menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, di tengah lautan, ternyata apa? Terjadi ombak yang sangat besar, ada badai, Pak. Nah, maka kata nahkoda kapalnya, Bapak Ibu sekalian, ini mau tidak mau bahwa apa? Muatan kita harus dikurangi daripada kita celaka semua. Dikurangi nih. Ini terlalu over kita muatannya. Terus bagaimana? Ya, pertama barang-barang dibuang dulu. Barangnya dibuang tetap oleng gitu. Kata nahkoda, Bapak Ibu sekalian, ini harus ada yang dikorbankan. Nanti kalau saya dicemplungin ke laut, ini perahunya nggak ada yang nyupir nanti gitu kan. Mau tidak mau sekarang kita ada yang ngalah, beberapa orang nyemplung kemana? Ke laut. Sing enom ngomong, "Koe lah sing tua baik cemplungaken kowe." Sing tua kepenak temen kowe gitu. Ya gitu, sing tua, "Lah kok sing enom iki yang bisa renang," gitu. Akhirnya gelut itu ya. Akhirnya gini, sudah, kata anak muda, sudah. Sekarang kita undi. Ya, undi kan enggak ketahuan siapa ya. Pokoknya siapa yang keluar namanya, maka dia yang nyemplung ke laut gitu. Diundi, dikocok. Mungkin 5 orang, klok. Si nomor 1 Yunus, denang nyometu namanya gitu Yunus. Sampai diulang berkali-kali, Pak. Diulang lagi, coba, diulang lagi, namanya Yunus keluar terus, Pak. Akhirnya mau tidak mau, ya sudah terjadi kesepakatan, Yunus pun nyebrung ke laut dengan ombak yang luar biasa, ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tidak lama kemudian ada seekor ikan besar yang menyantap beliau. Bahkan kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, begitu ikan besar ini memakan Nabi Yunus alaihissalam, datang ikan lebih besar lagi makan ikan tersebut yang di perutnya ada Nabi Yunus. Secara akal, Pak,
mungkinkah bertahan? 0,0% kan gitu secara akal manusia. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus dari apa? Ikan tadi. Apa yang menyebabkan? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat As-Saffat. Allah mengatakan apa di ayatnya? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk hamba kami yang musabbihin. Apa musabbihin? Abdullah ibnu Abbas, muridnya Nabi, ketika menafsirkan makna musabbihin, ai minal musallin, itu termasuk orang yang menjaga sholatnya. Andaikan Nabi Yunus bukan termasuk orang yang menjaga sholatnya, maka niscaya dia akan tetap berada di perut ikan sampai datangnya hari kiamat, alias mati di perut ikan. Ternyata yang Allah tonjolkan satu amalan yang dilakukan Nabi Yunus, itu apa? Menjaga sholat. Berarti Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk sholat. Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, yang kedua tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga diwajibkan untuk sholat. Itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau diperintahkan Allah untuk apa? Untuk meletakkan istri dan anak bayinya di sebuah lembah yang tidak ada penghuni, tidak ada sumber makanan, tidak ada pepohonan. Coba, ya. Jadi ketika itu Allah perintahkan, maka Nabi Ibrahim nurut sudah, nurut di situ. Nah, maka apa? Begitu setelah meletakkan istri dan anak di situ, Ibrahim langsung pergi, Pak. Ya bingung istrinya kan, perempuan bawa bayi gitu kan, perbekalan cuma sedikit, nggak kasih duit lagi, karena cuma bawa duit orang laku. Di padang pasir nggak ada orang sih, nggak bawa duit itu. Masya Allah. Maka begitu Ibrahim pergi, istrinya manggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Ibrahim nggak nengok, terus berjalan. Dipanggil 2 kali, Ibrahim. Ketiga kalinya, Ibrahim, amurukallahu bih. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ibrahim berhenti, noleh, iya. Begitu tahu itu perintah Allah, sudah, istrinya pun jiwanya tenang. Suaminya pergi, istrinya tenang. Sambil mengatakan, kalau itu perintah Allah, la yudhi'unallah, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Masya Allah, ini keimanan luar biasa. Nah, setelah Ibrahim meletakkan anaknya di situ, Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meletakkan, menempatkan sebagian anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada pepohonannya. Lembah apa di sini? Yaitu cikal bakal kota Mekah, Pak. Ya, yang pernah ke Mekah bisa ngelihat betul-betul tidak ada pepohonan sama sekali di situ. Ya kan, gersang gitu kan, bebatuan gitu. Taruh di lembah itu. Agar apa? Liyuqimus shalah, agar kelak mereka termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Itu yang diminta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Anak keturunannya menjadi orang yang menegakkan sholat. Berarti apa? Nabi Ibrahim diwajibkan untuk sholat. Karena pentingnya, Pak. Yang ketiga, itu tentang Nabi Isa alaihissalam, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang ibu tanpa bapak. Hebat, Pak, ya. Tapi ada lebih hebat lagi, Pak. Kalau Nabi Isa kan dengan ibu tanpa bapak, hebat kata orang-orang. Ternyata ada orang yang lebih hebat dari Nabi Isa. Siapa itu? Nabi Adam. Terlahir tanpa bapak, tanpa ibu. Gitu kan. Makanya kalau ada orang beralasan menyembah Nabi Isa karena belum terlahir dari ibu tanpa bapak, saya bilang ada lebih hebat daripada Nabi Isa, yaitu Nabi Adam, terlahir tanpa bapak, tanpa ibu. Gitu ya. Ini bukan alasannya kemudian menjadikan Nabi Isa untuk disembah-sembah. Nah, Nabi Isa alaihissalam, proses kelahirannya itu luar biasa betul-betul. Jadi ibunya Nabi Isa yang bernama Maryam bintu Imran, wanita salihah, wanita yang mukminah,
wanita yang sangat taat kepada Allah. Kerjaannya itu berada di mihrab, tempat ibadah terus di musola. Ibadah terus. Nggak pernah pacaran, nggak pernah pergaulan bebas, nggak pernah bagi-bagi foto selfie, nggak pernah gitu. Masya Allah, gitu ya. Suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi beliau dan mengkabarkan, ya Maryam, bahwa Allah menghendaki di perutmu ada janin. Bagaimana mungkin? Kata Maryam, saya akan hamil padahal saya bukan wanita pelacur dan saya belum pernah disentuh lelaki seorang pun. Kata Jibril, jika Allah menghendaki maka pasti terjadi. Maka bertambah hari, perutnya gede, Pak. Ya, perutnya gede, orang-orang mulai nyibir. Maryam ya, saya kira kamu ini orang solihah. Ternyata apa? LKM di lamaran kayak menteng disit. Saya Masya Allah dituduh LKM lamaran kayak menteng disit katanya gitu. Masya Allah. Maka Maryam diam sudah. Gimana lagi gitu, orang nuduh udah diam pokoknya. Nah, di hari yang Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, jadi Maryam itu ke kebun kurma, Pak. Ya, ke kebun kurma musim panas. Perhatikan. Maka Allah kemudian berfirman kepada Maryam, ya, untuk apa? Untuk mendorong-dorong pohon kurma. Allah mengatakan, wa ghuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit aliki rutoban janiyah. Wahai Maryam, doronglah pohon kurma itu, niscaya akan jatuh rutop itu kurma yang masih belum terlalu matang, merengkel, Pak, gemading gitu ya. Niscaya akan turun rutop yang enak untuk engkau makan. Coba perhatikan, dalam kondisi lemah seperti itu, jenengan mengalami pas istri mau melahirkan, wis pembukaan sangat setengah ini, bisa suruh kon dorong pohon kelapa, poro-poro kon nginum banyak segelas, tolong mas disuapin, aleman pol itu buatan aleman, Pak. Itu betul-betul lemahnya mereka nih, Pak, nggih. Nah, jadi kalau istri jenengan melahirna nyalong disuapin, aleman temen nggih, ogoan. Itu bukan aleman, karena memang mereka lemah sekali. Tapi ketika Allah hendak memberikan kepada Maryam kurma, tidak tiba-tiba Allah jatuhkan satu janjang kurma, enggak. Allah mengatakan, ya Maryam, doronglah pohon kurma itu. Niscaya akan jatuh rutop itu kurmanya masih nempel itu, Pak, di gagangnya masih keras itu. Tapi Masya Allah ya, Allah memerintahkan agar Maryam melakukan usaha walaupun sederhana. Ya, ini yang diambil di situ faedahnya. Seorang tawakal kepada Allah itu tidak dibenarkan jika tidak dibarengi dengan usaha. Kita pengen dapat rezeki, usaha. Apa yang kita mampu. Nah, kan gitu. Kemudian begitu sudah makan kurma itu, Masya Allah, Nabi Isa alaihissalam lahir. Wong wis pada paling kemerewek, kayak bebek di angon kayak. Oh ya, ngaku bayam karo siapa ya? Wis ngaku bayam gitu. Ya gimana mau nggak melakukan gitu loh. Maka saking sudah mentoknya Maryam mengatakan fa asyara ilai, coba kalau jenengan nggak percaya tanya saja si bayi itu. Dia anaknya siapa? Apa kata orang-orang, bagaimana kita bisa ngomong sama bayi yang merah? Coba saja kamu tanya. Lah iku anak siapa le gitu ditanya. Ternyata dengan izin Allah Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara, Pak. Apa kata Nabi Isa? Ini Allah abadikan di dalam surat Maryam. Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, aku adalah hamba Allah. Perhatikan ya, Nabi Isa mengatakan bukan putra Allah. Tapi apa kata Nabi Isa? Aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku kitab dan Allah menjadikanku seorang nabi. Dicermati nih. Kata Nabi Isa, aku hamba Allah. Kalau hamba berarti tidak boleh disembah. Ya. Allah berikan kepadaku kitab dan Allah menjadikanku nabi. Ya. Kemudian yang keempat, Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Dan Allah berwasiat kepadaku,
wa ausani bis salati waz zakah, dan Allah berwasiat kepadaku agar aku tunaikan zakat dan mengerjakan salat, menegakkan salat madumtu hayya, sepanjang aku hidup. Perhatikan, Nabi Isa alaihissalam berarti apa? Diwasiati Allah, diperintahkan Allah untuk salat. Coba ini, tidaklah Allah mewajibkan ibadah kepada seluruh umat, melainkan karena ibadah ini sangat penting kedudukannya di dalam agama. Ini contoh ya. Dan kalau kita membuka Al-Quran, ya, semua para nabi diperintahkan Allah untuk untuk sholat. Ini keutamaan yang pertama, urgensi sholat yang pertama, semua nabi diperintahkan. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, yaitu tentang awal pensyariatan sholat, di mana Allah perintahkan wajibnya sholat di peristiwa Isra Mi'raj, kan itu Pak ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil rasulnya ini pada tahun 10 setelah beliau menjadi nabi, tahun 10 kenabian. Allah memanggil rasulnya Muhammad SAW bersama Jibril untuk naik ke langit yang ketujuh. Masya Allah, itu adalah tempat yang hanya bisa Nabi Muhammad SAW datang ke situ, selainnya nggak bisa. Nah, di dalam peristiwa itu apa oleh-olehnya? Yaitu perintah sholat, Pak. Ya, Rasul ketika menghadap kepada Allah, kemudian Allah perintahkan sholat sebanyak berapa Pak? 50 kali. Awal kalinya 50 kali. Selesai menerima perintah, Nabi Muhammad SAW turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa bertanya, ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan kepada umatmu? Kata Nabi Muhammad SAW, sholat 50 kali. Wih, kaget Nabi Musa. Ya Muhammad, saya sudah praktekkan di tengah-tengah Bani Israel dan mereka tidak mampu kalau sampai 50 kali. Coba minta keringanan kepada Allah. Datang, ya Allah, ngapunten, umatku mboten kiat ya Allah, gitu. Nak ping 50, coba Pak, kalau sehari kita sholat ping 50, Masya Allah. Bang sehari kan 24 jam ya. Ya kan? Kalau misalkan setiap sehari 50 kali berarti berapa? Ya sekitar 25 menit sholat Pak. Ya. Jeneng lagi dagang, ana wong tuku semen siji, hayya ala sholat maning. Sing lagi tukang becak goes tembe tekan dalan nang sholat di situ Pak ya. Ya pelanggane kabur kabeh. Insyaallah ya, subhanallah. Akhirnya apa? Ya sudah, saya kurangi mungkin 40 kali. Nabi Muhammad turun lagi ketemu nama Musa. Ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan? Sholat 40. Lah si kakek minta sama Allah sana gitu. Akhirnya apa? Dikurangi terus sampai pol, kata Allah, sudah ini 5 kali. Ya 5 kali engkau kerjakan dan pahalanya menyamai 50 kali. Udah mentok ya, ketok palu turun lagi. Nabi Musa tanya lagi, Muhammad, apa yang Allah wajibkan? Sholat 5 kali. Coba minta sama Allah lah keringanan. Kata Rasulullah, nyong wis isin lo bolak-balik mau gitu. Akhirnya sudah terima segitu, sehingga Masya Allah sholat ini diwajibkan sepanjang masa. Masya Allah ya, sholat ini diwajibkan sepanjang masa itu. Masya Allah teman sekalian. Ini ya, jadi inilah bagaimana ibadah sholat diwajibkan. Berbeda dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Allah mencukupkan ngutus Jibril. Jibril sampaikan kepada Muhammad kewajiban puasa. Jibril sampaikan kepada Muhammad kewajiban zakat, haji dan sebagainya. Tetapi giliran ibadah sholat bagaimana? Allah panggil langsung nabinya datang ke langit yang ketujuh untuk mendapatkan perintah sholat. Ini berarti kan Masya Allah, berarti kan luar biasa. Kemudian teman sekalian, yang berikutnya tentang urgensi sholat ini, yaitu bahwa kapan orang itu mulai diperintahkan untuk sholat. Dalam hadis Nabi SAW, ketika berumur 7 tahun, Rasul mengatakan, muru auladakum bis sholati idza balahu sab'in. Perintahkan putra putri kalian untuk sholat
ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun kelas berapa kira-kira? 1 atau 2 SD ya? Ini kok Pak. Jadi kalau kelas 1 ya, kelas 1 sekitar. Kita punya anak sudah kelas 1 SD, orang tua sudah wajib memerintahkan anak-anaknya untuk sholat. Kadang-kadang Ustadz melas nek subuhan. Ya, Masya Allah. Jadi melasi kulo panjenengan kepada putra putri untuk sholat itu adalah kasihan yang bukan pada tempatnya. Iya, itu bukan pada tempatnya. Seperti jenengan Pak, anak kita sehari makan es krim 5 Pak. Kita nggak berani ngelarang, kenapa? Kasihan, itu keliru Pak. Itu bisa putra jangan mencret, meriang, ya kan? Siapa sing nyesel ya wong tua nih gitu kan. Makanya ketika kita melihat anak kita melakukan perkara yang membahayakan, jangan sungkan-sungkan kita larang, nak ampun, jangan, ya kan. Termasuk di sini apa, ketika anak kita lagi lelap-lelapnya tidur subuh, ya sudah 7 tahun, perintah untuk sholat. Bahkan kata Rasulullah, wadribuhum wahum abna'u ashrin, dan pukullah mereka ketika sudah berumur 10 tahun mereka belum sholat. Pukul Pak. Tentunya pemukulan yang tidak membahayakan. Seperti mukulnya jangan pakai gagang sapu, turan pacul ya. Kegerotak malah. Kalau kursi sing gede ya malah selamat tinggal wassalam anak kayak. Jangan, jadi pukulannya itu nggak menyakitkan. Contohnya pakai sapu lidi, tapi ajak kabeh sekekem siji bae. Salat ya gue. Ini ya. Jadi pukulan kita bukan karena benci, tapi karena kasih sayang. Dicopot siji bae gue. Sadane salat nak gitu kan. Engko bar salat tumbas es krim. Nah, bagus. Coba Pak, Rasul mengajarkan untuk mukul anak jika 10 tahun belum sholat. Lagi nek prima bapake wis 50 tahun urung sholat iki priwe iki, Pak. Dipikir dhewek lha kok ya. Indonesia Pak. Kowe nek anake 10 tahun kelas pinten berarti kelas 4 ya. Kelas 4 urung sholat gitik jare Rasulullah. Lah nek bapake 50 tahun urung sholat dipikir dhewek kowe lah. Kuwi mungkin duran pas kowe. Masyaallah ya. Iya kan niku. Ini karena penting sekali sholat, luar biasa ini. Nah ini Bapak sekalian, Masya Allah, ini tentang sholat ya. Jadi itu dimulai perintah sholat. Kemudian kapan sholat itu sudah tidak diperintahkan lagi. Gini Pak, Ustaz apa nek lagi sibuk kerja orang sholat ngawur teman di gue gitu ya. Jadi gini, Rasulullah SAW pernah ditanyakan oleh oleh sahabat Nabi, Rasul bagaimana, saya sedang sakit ya, sakitnya wudunan di pantat, siliti wudunan ini kan gitu, nggak bisa sholat. Rasul mengatakan sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, jika tidak mampu berdiri duduk, fa illam tastati fa ala janbin, kalau duduk pun tidak bisa maka sambil berbaring tiduran. Ya, Masya Allah ini Islam itu. Berdiri nggak mampu boleh duduk, duduk tidak mampu boleh tiduran. Kalau misalkan tiduran maksudnya gini Pak, masih Allahu Akbar nggih, tiduran baca rokok gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan tidur pun nggak bisa Pak? Maksudnya pripun? Wanu kecelakaan gulung-gulung nang aspal gitu koyo semua luka gitu kan. Assalamualaikum Akbar gitu ya. Gimana? Kata para ulama, maka boleh sholat walaupun hanya sekedar dengan isyarat mata. Gitu. Andi kan isyarat pun nggak bisa Pak, apa gugur kewajiban sholat? Belum. Selama dia masih hidup, dia masih sadarkan diri, masih wajib sholat walaupun hanya sekedar niat dalam hati. Pokoknya dalam Islam tidak ada ibadah yang ditekankan melebihi sholat ini. Kita puasa, kenapa? Sakit misalkan, boleh kita nggak puasa, tapi kapan? Ganti di hari yang lain. Ternyata penyakitnya karena penyakit tua, boleh tidak berpuasa, cukup diganti dengan membayar fidyah sehari saat ngasih makan satu orang miskin, beres Pak. Ibadah haji bagi yang mampu hartanya, mampu fisiknya.
ya, fisiknya mampu kuat-kuat, orang duit nggak wajib. Atau yang kedua, dia punya duit, fisiknya nggak kuat, bayarkan orang untuk bayar, ya kan gitu, untuk membadali. Nah, tapi ibadah sholat orang bisa. Nah, tolong bapaknya disolatakan ya. Kepenak teman is mati pak rika pakai kowe. Nah, anak gitu pak, anak bapaknya nyong tolong sholat sama bapaknya. Gua nak bapaknya mati tak sholati pakai kowe. Gitu ya. Niku Pak. Jadi kalau sholat nggak ada yang perwakilan sholat, nggak ada enak temen. Gue dapat nggak kantor perwakilan sholat ya gue sekali sholat 20.000 kali sugi gitu. Nggak ada sampai mati nggak ada perwakilan sholat nih Pak. Kalau puasa mungkin Pak. Kalau puasa mungkin. Karena Rasul pernah mengatakan man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang dia mati sedangkan masih punya hutang puasa, maka siapa yang memuasakan, siapa yang membayarkan? Ahli warisnya. Contoh misalkan si A di bulan Ramadan 1 bulan penuh dia sakit Pak. Begitu masuk bulan Syawal dia sembuh, 3 bulan sembuh, belum sempat membayar ternyata meninggal. Nah, dia berarti meninggal masih punya hutang puasa. Bagaimana? Maka anak cucunya, istrinya boleh untuk memuasakan. Ya, tapi nak sholat orang nana sejarai, nana kamuse, ngapa Pak? Kenyulatan bapak, nggak ada. Nah, sholat masya Allah ini luar biasa ya. Jadi kapan akhirnya orang tidak sholat tadi? Kalau sudah mati, itu pun kemudian disolati. Subhanallah. Nah, Ustaz, apa keutamaan sholat? Masya Allah. Di antara keutamaan sholat Bapak sekalian, satu, akan menggugurkan dosa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majduni batil kabair. Salat yang 5 waktu seperti tadi subuh sampai duhur sampai asar sampai maghrib terus. Kemudian 1 Jumat dengan Jumat berikutnya, Jumat kemarin dengan Jumat sekarang yang berikutnya. 1 Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Ini fungsinya apa? Mukaffiratun, penggugur dosa yang ada di antara keduanya. Salat duhur dengan asar, kita berbuat dosa di situ, maka apa? Dengan sholat kedua ini akan menggugurkan dosa tadi selama dijauhi dosa-dosa besar. Maka kata para ulama bahwa dosa yang digugurkan dengan sholat adalah apa? Dosa kecil. Adapun kalau dosa besar bagaimana? Maka wajib dengan bertaubat. Bisa digugurkan dengan bertaubat. Niku Pak. Salah ya. Makanya insya Allah kalau orang menjaga sholatnya, dia berbuat dosa kecil akan terhapuskan dengan sholat ini. Makanya Rasul ketika menggambarkan bagaimana sholat ini bisa merontokkan dosa, seperti apa kata Rasul? Seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai jernih Pak. Kemudian setiap hari dia mandi 5 kali. Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, ara'aitum lau anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrah hal yabqa min daranihi syai'. Ayo, apa pendapat panjenengan kata Rasulullah? Andaikan di depan rumah pintu jenengan ada sungai Pak, masya Allah, sungai langsung dari mata air pegunungan, nah, gitu kan? Ya, masya Allah, ngalir bersih sungainya. Kemudian apa? Kamu setiap hari mandi di sungai itu 5 kali Pak. Tangi turu, mandi, wah, seger, renang, ya. Nah, kemudian setelah kerja jam 12 mandi lagi. Nanti selesai selesai jam 4 mandi lagi. Mau malam maghrib mandi lagi. Arab turu mandi lagi Pak. Sehari berapa kali? 5 kali. Kan gitu. Maka Rasul bertanya, hal yabqa min daranihi syai'? Apakah kira-kira masih ada kotoran pada badanmu? Kata para sahabat, ya tentu tidak ada wahai Nabi. Bersih badan kita. Maka Rasul
mengatakan fadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Demikianlah solat yang 5 waktu, dia akan menggugurkan dosa orang yang melakukannya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah, ini keutamaan solat. Kemudian Bapak sekalian, Ustaz, apa cuman itu keutamaan solat? Bukan hanya itu ya, keutamaan yang berikutnya selain menggugurkan dosa, solat ini akan menjadikan hidup seseorang itu bahagia, menjadikan hidup seseorang bercahaya dan lapang dada. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang solat, beliau mengatakan as-salatu nurun. Solat adalah cahaya. Cahaya di mana itu kata para ulama? Satu, cahaya di dunia. Orang yang menjaga solatnya, Masya Allah, akan memberikan cahaya pada hatinya, sehingga Pak, hatinya lapang Pak. Ya, orang kalau hatinya lapang, ya, dadanya luas gitu ya, ketika ada masalah sesulit apapun, bagaimana? Wong lapang, dia bisa menyelesaikan dengan kepala jernih. Ya kan gitu. Tapi coba Pak, kita lagi dadanya sempit, banyak masalah. Anaknya bal-balan nang omah, jeder, bapaknya kaget, Masya Allah, bisa-bisa piring terbang gue. Anaknya gue berisik ya, kena kupingnya Pak, tompel, Masya Allah. Akhirnya Pak kamar rumah sakit, kupingnya dijahit, nang bilang orang atau seketahui, siapa sih yang tahu duit, bapaknya dewek. Itu kan, Masya Allah. Ini bener Pak, kita kalau dadanya lagi sempit Pak, Bu, kopi, wis kayak bos boy, kopi. Ibu nibian wedi, kalau bapaknya lagi mesenggut baik, ya, Pak kopinya Pak. Kopinya apa? Kurang manis. Waduh, salto bisa kopi ini kok, toing gitu Pak. Masya Allah, ya benar nggak? Benar itu Pak. Ketika apa? Ketika hati sempit, Masya Allah, segala masalah jadi rumit. Tapi ketika seorang dadanya lapang, dadanya penuh dengan cahaya, apa yang terjadi? Masya Allah, ada masalah sesulit apapun dikerjakan, ya, dengan penuh kehati-hatian dan penuh pertimbangan. Kenapa? Otaknya sekarang fresh itu Pak. Ternyata yang menjadikan dada lapang, pikiran fresh, karena apa? Solat yang kita kerjakan. Masya Allah ini, ya, ini karena solat yang kita kerjakan. Masya Allah, itu baru di dunia Pak. Bagaimana di hari kiamat Allah akan memberikan cahaya orang-orang beriman yang mengerjakan sholat di alam kuburnya. Alam kubur adalah alam yang sangat sempit Bapak sekalian. Kuburan ke, jadi kalau dikubur sih pirang meter, apa nggak bisa lapangan futsal kayak, ya domi tanggani, gawe kuburan selapangan futsal kayak, arep borong dewek apa ya gitu. Ya paling semeter pun terluas Pak. Yang namanya kita di kuburan Pak, itu pas banget dengan tubuh kita. Ya, wis tau mbok anu ngubur wong gitu kan. Ya pas banget, geletak wis tutup karo papan-papan diuruk. Masya Allah. Nah, tentunya di alam kubur itu gelap Pak. Ustaz, pripun nek keluargane nggawa anu lampu petroma ora manfaat. Nggawa kayak neon sing apa 100 watt enggak ada manfaat. Mboten tembus Pak niku Pak. Maka yang bermanfaat di alam kubur, bagaimana cahaya mereka? Itu cahaya dari amal soleh, dari solat yang mereka kerjakan. Maka percuma Pak jenengan, entong-entong ada duit. Kalau kemudian apa? Kita masang lampu di atas kuburan, anggapannya biar penghuni kubur bisa terang. Kut malah diwai karo banyu degan ben ngombe. Ya ora cukup. Ngono suwi osron sekalian, orson. Pokari sewet ben seger nang kuburan. Enggak butuh mereka itu. Ketika sudah masuk alam kubur, yang bermanfaat adalah amal soleh. Ini Bapak, Masya Allah. Dan orang yang mengerjakan sholat, Masya Allah sekalian, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu akan apa? Ada tanda pada wajah mereka. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Perhatikan. Artinya
Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Mereka sangat keras kepada orang kafir dan sangat lembut dan berkasih sayang sesama orang beriman. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud karena mengharapkan keutamaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri mereka kata Allah itu ada pada wajah mereka. Kenapa? Min athari sujud, dari bekas sujudnya mereka. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksudkan jidat hitam? Bukan, kata ulama. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan bekas sujud mereka adalah pancaran pada wajah mereka. Jadi Rasul dan para sahabat, sifat-sifat mereka ini sudah Allah terangkan dalam kitab Taurat dan Injil sebelum Rasul ada, sebelum para sahabat lahir, Pak. Apa ciri-cirinya? Di antaranya adalah bekas sujud mereka yang ada pada wajahnya. Bukan jidat hitam, mohon maaf. Tapi apa? Kata para ulama, yaitu pancaran wajah mereka disebabkan karena sujud dan sholatnya mereka. Makanya orang yang rajin sholat kelihatan, Pak, wajahnya bercahaya. Ya, walaupun mungkin dari sisi kulit pada baik lagi sawo mateng, bosok, sawo. Tapi karena satu kerjaan sholat, satu nggak pernah sholat, beda sekali, Pak. Gitu ya. Jadi sawo bosok atau sawo ikin gemading gitu ya. Masya Allah. Itu beda. Karena pancaran. Insya Allah ya. Pancaran pada wajah orang-orang yang mereka menjaga ibadah sholatnya. Insya Allah ya. Ini Bapak sekalian. Maka inilah ya bagaimana kedudukan sholat di dalam Islam. Ini keutamaan yang keberapa? Keutamaan kedua. Selain menggugurkan dosa, yang kedua akan memberikan cahaya. Apa yang ketiga Bapak sekalian? Sholat ini merupakan salah satu sebab mendapatkan rizki. Apa Pak? Sebab mendapatkan rizki. Kenapa? Sholat adalah ketakwaan. Sholat adalah pilar ketakwaan. Orang tidak mungkin bisa bertakwa tanpa sholat. Sedangkan Allah menyebutkan dalam surat At-Talaq ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala macam masalah, dan Allah berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini Pak. Pokoknya kalau kita punya masalah enggak ujung selesai, Pak. Nggih, contoh masalah penyakit. Ya, orang kita cuman ketusuk duri kadang-kadang nggih. Kita kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, nopo ikan kita cabut, malah nopo patah di dalam. Akhirnya lama-lama bengkak, kena infeksi, akhirnya membusuk, amputasi. Ada apa tidak? Ada, Pak. Hanya sekedar duri bisa menyebabkan amputasi. Lah kowe nek amputasi sirai kepriwe kowe? Nanti duri sirai amputasi selama tinggal ya. Ini kan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan. Tuh. Iya, Allah tidak berikan solusi. Tapi kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah sebesar apapun Allah berikan solusi. Baik itu secara ekonomi, kesehatan, atau mungkin pendidikan anak kita kan gitu, Pak. Ini manusia kan macam-macam, Pak. Bisa jadi kita punya anak, Masya Allah, nakali kadang-kadang, nggih. Wah, kalau bapak wani, kalau ibu nih wani gitu, nantang gelut bapak, Pak, pada gede nih, ayo duel baik, astagfirullah, bapak tantang duel gitu kan. Nah itu, coba sekalian kalau kita seperti itu, mulailah ketakwaan dari diri kita. Nah makanya, insya Allah ini Allah menjanjikan orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar dari segala masalah yang dia hadapi. Dan rizki Allah datangin gitu. Adapun masalah sahabat sekalian, Masya Allah, itu secara khusus Allah menyebutkan dalam surat yang lainnya. Ketika Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Coba perhatikan ayat ini baik-baik, Pak. Allah mengatakan, dan perintahkanlah anak dan istri kalian untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam mengerjakan sholat. Ini wasiat Allah. Perintahkan anak istri untuk sholat dan sabarlah ketika kita menjalankan sholat.
Allah mengatakan kelanjutan ayatnya, la nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah, tidak minta rizki kepada kalian, tapi kami, kata Allah, yang akan memberikan rizki kepada kalian. Coba para ulama mencermati ayat ini, Pak. Di ujung ayat Allah menjelaskan agar kita memerintahkan sholat. Kok di akhir ayat Allah mengatakan apa? Rizki. Apa hubungannya sholat dengan rizki? Kata ulama bahwa sholat itu merupakan sebab seorang akan mendapatkan rizki. Masya Allah, okay? Kita kalau pengen rizkinya lancar, rizkinya berkah, bagaimana? Ini, jaga baik-baik sholat kita. Makanya pernah Bapak sekalian ada satu kisah, Masya Allah, ini keluarga miskin sekali. Jadi malam itu nggak punya makanan. Nah maka bapaknya berangkat ke masjid, sholat jamaah di masjid, sholat isya. Begitu pulang kok anak-anaknya masih pada tidur. Maka si bapak ini nanya, Bu, kok anak-anak belum dibangunin untuk sholat? Kata ibunya, Pak, kita lagi nggak punya makanan. Nanti kalau anak-anak kita bangunkan, nanti mereka bangun rewel minta makan. Ya, karena nggak punya makanan sama sekali. Apa kata bapak ini, Bu? Yang Allah perintahkan kepada kita agar kita apa? Ngajari anak-anak kita sholat. Allah ngasih rizki gitu. Benar, kemudian ibunya dengan Masya Allah dengan berat hati, sholat, bangun. Dibangunin sholat. Apa yang terjadi? Begitu anak-anak selesai sholat, Masya Allah, tidak disangka-sangka apa? Ada orang ngetok pintu, tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, begitu dibuka, Masya Allah, ada orang kaya bawa senampan makanan, bawa nampan isinya makanan. Sampai yang punya rumah kaget, Pak, jenengan mau ngapa ke sini? Saya mau ngasih makanan ini. Dia pun kaget, Pak, kok bisa jenengan datang ke rumah saya bawa makanan? Kata orang tadi, orang kaya mengatakan, saya juga nggak tahu. Tadi pokoknya saya punya makanan di rumah dan saya nggak tahu mau kemana. Pokoknya saya keluar rumah ngikuti kerentek hati saya. Kok hati saya pengen ke rumah Bapak gitu. Subhanallah, Allah menunjukkan apa? Rizki ini mendatangi siapa tadi? Hamba tadi yang keluarganya menjaga sholatnya. Masya Allah. Ya, teman-teman sekalian, inilah yang perlu kita tanamkan pada diri dan keluarga kita. Insya Allah ya, orang yang menjaga sholatnya, maka Allah akan apa? Menjaga kita. Makanya dalam hadis di riwayat Tirmidzi, Allah mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Bagaimana kita jaga Allah? Dengan kita menjalankan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya. Niscaya Allah akan menjaga kita. Apa yang Allah jaga dari kita? Allah menjaga fisik kita untuk senantiasa sehat. Ya walaupun sakit, umumnya orang sakit ya gampang sembuh gitu loh. Karena kadang-kadang orang sakit sampai berlarut-larut. Allah berikan solusi, gampang sembuh. Yang kedua, Allah akan jaga hartanya. Makanya dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya kan, ketika Nabi Musa bersama Khidir mau belajar, tapi syaratnya satu, kata Khidir, boleh tapi jangan cerewet, jangan tanya. Ya kan gitu. Kemudian apa? Nabi Musa dan Khidir mendatangi sebuah kampung, ya pengen nginep di situ, pengen dijamu makan malam, tapi ditolak karena kampung itu punya aturan tidak boleh terima tamu di malam hari. Akhirnya Nabi Musa pergi sama Khidir. Nah, begitu mau keluar kampung mendapati tembok mau roboh, Pak. Maka sama Khidir dibenerin, ditegakkan kembali. Musa protes, Khidir, kita mau namu biar oleh, malah anak tembok dibenerakan. Jajan golek ngomong bayaran, Bang. Ini tak benerin dibayar, bisa nggo tumbas apa? Nasi padang ya. Nah, apa pecel lele, Lamongan gitu kan. Kata Khidir, tak omongi, kowe aja takon baik, mus gitu ya. Ya kan? Akhirnya sudah, sekarang kita pisahan. Tapi kata Khidir, sebelum kita pisah, saya jelaskan kenapa kronologinya. Nah, yang kita fokus tembok. Kenapa tembok tadi dibenerin? Allah mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Adapun tembok tadi itu adalah tembok miliknya dua anak yatim di kota itu. Dan di bawah tembok ini ada simpanan harta mereka, emas. Ya, jadi zaman dulu kayak sekarang, punya barang bisa ditaruh di mana yang aman. Dulu nggak ada, pokoknya digali dalam tanah, ditutup gitu. Nah, ini kalau temboknya rubuh, selamat tinggal, susah ngambil uangnya ini. Apa sebabnya Allah jaga harta itu?
Allah mengatakan wa kana abuhuma sholihah, karena dulu bapak ibunya si anak ini, anak yatim ini adalah orang soleh. Bahkan kata para ulama tafsir, Ibnu Katsir mengatakan yang soleh siapa bapak ibunya? Bapak ibunya keenam, nomor keenam sana. Jadi bukan ibu dia asli. Jadi ibunya, mbahnya, buyutnya, habis buyut apa? Naik. Maksud cici canggah, gantung siwur, udek-udek. Nah, wareng apa? Nyemplung sumur. Ini bapak yang ketujuh, Masya Allah. Yang soleh bapak yang ketujuh, Allah jaga sampai keturunan ketujuhnya tadi. Masya Allah, ini Pak. Ya, karena apa tadi? Orang yang menjaga Allah, menjaga ketaatan kepada Allah, Allah akan jaga keturunan mereka. Makanya jenengan pingin ya punya anak yang Allah jaga, harta yang Allah jaga, istri yang Allah jaga, jenengan mati, istri jenengan tetap Allah jaga. Ribon Pak, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ini baru kita menjelaskan tentang bagaimana kedudukan sholat, pentingnya sholat dan keutamaan sholat di dalam Islam. Ini Bapak Ibu sekalian, waktunya habis ya, ngapunten ini nggak ada sesi tanya jawab. Insya Allah untuk tanya jawab bisa disampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah kita semua, dan semoga usaha jenengan semua ini mendapatkan hasil yang maksimal dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.